adanya keberadaan Tuhan, adanya pencipta, sang pencipta sing ngecat Lombok, sing paling angel dan paling mudah dipahami sing ngecat Lombok, Cang Murbeng Dumadi, yang membuat semuanya jadi. Itulah. Dan Tuhan itu dengan mahanya itu, dia punya perbendaharaan yang luar biasa antara kaf dan nun, kun, terjadilah. Maka Tuhan apabila menghendaki sesuatu atau mencipta ya cukup kun, jadilah ya dadi. Nah, wong Jawa sehingga kita ini apa sabdo dadi. Itu loh, mau wujud angen-angen dadi. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa mewujudkan siapa? Ya kita sendiri. Melewat mulut kita, lewat mulut orang-orang. Nah, mulutnya harus dijaga. Nek wis rapi, nek wis ndak pernah buat jelek, lah itu akan mewujud kekuatan Tuhan itu sendiri, sabdo dadi. Sehingga nek orang rawat, apa bisa ya ndak bisa. Ndak bisa, akan gagal, itu dibatalkan kalau kita ndak sesuai dengan Tuhan itu sendiri. Ya tirok-tirok, ndak banyak pun tirok-tirok. Misalnya Tuhan itu maha adil, ya kita harus berblok adil. Tuhan itu maha suci, ya kita harus bersih lah. Minimalnya ya wis gak terlalu ruwet gitu loh. Semakin kita menyamainya, semakin ya kita akan kembali ke dalam pangkuannya. Nah itu berarti sehingga yang bisa mewujudkan, yang bisa menyabdadari ya kita manusia ini, yang bisa sabdo dadi dengan kun fayakunnya, dengan kekuatan kun fayakun sing duwe Gusti Allah. Kita tidak punya apa-apa. Nah, kita harus bisa mewujudkannya. Ya, kita dayai, kita cipta. Harus kita mewujudkan. Tanpa itu tidak bisa. Jadi yang bisa siapa? Kita. Kita kreator keduanya. Kreator pertama sing asli kono. Tapi lewat kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ilham Muhammad. Tetap konsepnya di layar Roso ini semakin ke kiri semakin dahsyat, semakin logika. Jadi sebenarnya ada batasan. Selogika apapun, seberapa besar pun ini ada batasnya. Tapi yang unlimited ini, yang tidak logika, yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti Tuhan itu Maha Suci, Maha segalanya. Yang dimaksud Maha Suci ya tidak terkontaminasi oleh apapun. Tuhan itu tetap suci walaupun dia lewat, tetap suci. Nah, itulah. Saking sucinya dia tidak bisa diwujudkan atau di dalam bentuk apapun. Tan kena kinaya apa nek Jawa ngarani. Nek wong Islam apa ya? Kurang begitu paham sih kayak bahasa nih. Yang dimaksud tidak bisa, orang kena dibanding-banding ke, orang kena tidak bisa. Di gambarnya juga tidak bisa. Nah gitu loh. Akhirnya Tuhan membuatlah makhluk, sehingga diciptakan makhluk itu berupa Nur Muhammad nek wong Islam. Nur Muhammad nek wong Jawa iku roh suci atau boleh semuanya lah. Roh kudus apapun namanya tidak masalah. Itu ibaratnya yang diciptakan Tuhan untuk membuat dirinya mewujud, untuk mewujudkan dirinya, untuk mewujudkan bahwa Tuhan itu ada keberadaan di nah, dia membuat itu suatu ciptaannya, yaitu Nur Muhammad. Ya dites ya podo persis namanya Nur itu ya iso ngono. Tak kena bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Nur Muhammad kita sendiri juga bisa mewujudkan sedulur dhewe ketok podo persis ya bisa, tergantung kita juga. Itu baru nurnya, bukan Tuhan itu sendiri ya. Tuhan tidak bisa, wong semuanya bisa. Dadekno ilham ya kaya ilham, dadekno kaya semuanya Tuhan. Kita hanya menyaksikan saja. Nah, itulah. Nah, ketika untuk mewujudkannya itulah, nah Tuhan itu membuat kita ini, membuat makhluknya ini. Ya mewujudnya ya kita semua ini mewujudnya Tuhan, termasuk alam semesta ini, bahkan tembok semuanya ini, apapun mulai semut yang kecil yaitu mewujud. Adanya keberadaan Tuhan, adanya pencipta, sang pencipta sing ngecat Lombok, sing paling angel dan paling mudah dipahami sing ngecat Lombok, Cang Murbeng Dumadi, yang membuat semuanya jadi. Itulah. Dan Tuhan itu
dengan mahanya itu, dia punya perbendaharaan yang luar biasa antara kaf dan nun, kun, terjadilah. Maka Tuhan apabila menghendaki sesuatu atau mencipta ya cukup kun, jadilah, ya dadi. Nah, wong Jawa sehingga kita ini apa sabdo dadi. Itu loh, mau wujud angen-angen dadi. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa mewujudkan siapa? Ya kita sendiri. Melewat mulut kita, lewat mulut orang-orang. Nah, mulutnya harus dijaga. Nek wis rapi, nek wis ndak pernah buat jelek, lah itu akan mewujud kekuatan Tuhan itu sendiri, sabdo dadi. Sehingga nek orang rawat, apa bisa ya ndak bisa. Ndak bisa, akan gagal itu dibatalkan kalau kita ndak sesuai dengan Tuhan itu sendiri. Ya tirok-tirok, ndak banyak pun tirok-tirok. Misalnya Tuhan itu maha adil, ya kita harus berbuat adil. Tuhan itu maha suci, ya kita harus bersih lah. Minimalnya ya wis gak terlalu ruwet gitu loh. Semakin kita menyamainya, semakin ya kita akan kembali ke dalam pangkuannya. Nah itu berarti sehingga yang bisa mewujudkan, yang bisa menyabda jadi ya kita manusia ini yang bisa sabdo dadi dengan kun fayakunnya, dengan kekuatan kun fayakun sendiri Gusti Allah. Kita tidak punya apa-apa. Nah, kita harus bisa mewujudkannya. Ya, kita dayai, kita cipta. Harus kita mewujudkan. Tanpa itu tidak bisa. Jadi yang bisa siapa? Kita. Kita kreator keduanya. Kreator pertama sing asli kono. Tapi lewat kita. Lewat kita dengan dalil-dalilnya, dengan hukum-hukumnya itu yang di aplikasi langit. Ibaratnya aplikasi langit itu apa sih? Kalau kita misalnya ini ada garis lurus dengan aplikasi ini, kalau kita misalnya menggok ke sini, ini akan mengenai apa? Ya misalnya ya kena. Misalnya komputer ini ada delete ya kita mendelete. Ini enter ya enter. Apapun yang akan terjadi di layar itu, di komputer Indonesia ini ya gitu. Begitu juga yang gini. Jadi gara-gara Siratal Mustaqim, jalan kebenaran. Temen, jalannya bener lah temen. Jadi kita harus lewat itu. Lewat itu. Bener ya? Jadi itu jalan kebenaran, jalannya Gusti Allah. Jalan logika, matematika tetap aku. Nah, itulah semakin jauh. Semakin dari sana, ya bukan, aku bukan siapa-siapa. Nek katanya nek jarane wong pian iku koyo misale kayak wong tukang parkir. Walaupun punya sepeda motor banyak, punya mobil banyak, tapi kan ya, petugas parkir ya ndak punya. Petugas tok. Dijopo ya wis meneng ae ya ndak sakit hati ya wis kayak 2000 ya syukur, 3000 ya syukur. Itulah. Tapi karena manusia ya tetap aja dianggar-anggarinya nek parkir 1 jam berapa. Itu lebih ke profesional, lebih ke mendapatkannya juga akan mendapat lebih banyak. Kalau di emperan biasa, sekedar wis enak jauh-jauh kan murah ya, 2000. Tapi kalau lebih lagi, misalnya di supermarket atau apa itu kan lebih canggih lagi aplikasinya. Sehingga itu keluar masuk ada jamnya berapa, masuk jam berapa. Nah, hitungannya per jam. Sementara dengan Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Di sini kan itulah. Jadi berarti ini hanya untuk mengakses kebesaran Tuhan itu sendiri saja. Nah, hubungannya sampai mencipta tadi, sabdo tadi, nek wong Jawa ngarani sabdo. Sehingga kita lebih halus lagi, nek gaya bahasa Al-Qur'an kan halus. Kita berdoa. Berdoa itu memohon, gitu loh. Lah memohon ini kalau di aplikasi langit ini, ya kita ini ya bukan berdoa ya, yang mewujudkan misalnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar. Jalan yang gitu. Aslinya yang melakukan jalan gitu, jalannya ke jalan yang benar itu jalannya seperti ya terus jalan itu saja. Bukan mohon petunjuknya, yang petunjuk artinya kita menjalankan itu bukan menjalankan orangnya. Makanya itu disebut gaya bahasa halus ihdinas siratal mustaqim. Bila jalan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan orang yang sesat itu, tapi jalan yang engkau ridhoi. Kan gitu ibaratnya. Nah, asline konteke ya mlaku dalan sing bener iku mentok wis. Wis kok saya petunjuk, ya jalankan itu, jangan jalan orang lain. Karena kita manusia, ya kayak bahasanya itu lebih halus itu kita memohon, ya Allah tunjukkanlah.
ihdinas siratal mustaqim no. Sehingga nek mama gufron kae kan diarani sesat kan diilangi ihdinase. Ngeri kan sing kira ya wong dhewe. Tidak bisa apa-apa, nggak ngerti apa. Aslinya karpe mungkin seperti itu, karepnya mungkin. Nah, sehingga kalau di sini kita harus mencipta saja. Hanya cukup membersihkan semua kotoran mulut, kotoran apapun. Tanpa itu mencipta sampai gepeng ya udah bisa terjadi. Itu namanya didayai kekuatan kita dengan ilahi, kekuatan ilahi, roh ilahi. Itu loh. Artinya didayai. Ya kita harus nyambung, kita harus bersama Tuhan itu sendiri, nah iso bersatu. Lah iso Gusti Allah ya jadi bendina bareng saja nih. Tuhan ada di sini, mau wujud pada diri kita ini. Tapi kita kan jauh. Tidak pernah melibatkan Tuhan, itu namanya jauh. Sawangane sembahyang mantu-mantu sampai bundas, tapi ini tidak jelas, dari logikanya jelas. Logikanya itu ketika kita dekat dengan Tuhan itu, tapi kok ambek sak foto-foto kan itu jelas itu kan pendengaran nih wujudnya dekat dengan Tuhan itu baik pada siapapun. Ya bersih tadi, nek bersih berarti Gusti Allah ketok cara kabel itu kelihatan. Cara kabel itu lho kene iki, kabel iki tengah-tengah ini. Nah, ini Tuhan lah kelihatan gitu loh, nyambung. Ketika kita menyamakan sama persis, ya udah kun fayakun Gusti Allah terjadi. Dan itu cukup bersih saja. Sehingga kita sering bilang kotor, sering ya itu tidak bersih sudah, jangan menyakiti orang. Gitu loh. Jangankan kita menyakiti orang dengan kata-kata. Misalnya orang yang lewat saja tidak baik kita komen atau menilai atau bahkan menghukum. Waduh kata Pak Iki, ini saja sudah tidak boleh. Apalagi berkata kotor untuk orang lain. Jadi jelas ya. Jadi itu kun fayakunnya akan terjadi. Tapi kenapa mereka kok orang yang dibohongi bisa terjadi juga yang selama ini? Orang sampai mengendus-ngendus ya, minta air ludahnya, mintanya ini air harus dibeli berapa, minta seperti yang sekarang terjadi di pribumi ini. Malah dikalahkan seorang yang luar biasa, pribu ini malah kenapa itu? Ya terjadi seperti mereka. Ketika mereka melakukan seperti itu pun akan terjadi. Tapi jangan dikira semuanya ada balasannya. Dan hari ini balasannya mulai dibalas. Jadi Tuhan itu tidak perlu dibela, langsung dibalas. Langsung tersistem otomatis, tersistem. Nah, wis ngenai terlalu parah, mengenai. Itu karmanya. Justru karena saking bodohnya karma itu, menengarani hukuman itu diperlambat, diwarno, dibiarkan sampai lama. Itu karena saking leponya, saking tidak taunya, saking bodohnya itu. Nek tahu hukum-hukum ini, yang malah dekat ketika kita sedikit saja bilang jelek, ya ini akan kena langsung. Dan itu terjadi pada orang-orang yang benar-benar misalnya tahu momen dilalah keliru mek ngomong tok keliru itu hukumnya berat. Sehingga hukumnya nanti kita tidak boleh bilang saenake dhewe, akhirnya jadi baik-baik saja, menjadi hukumnya nek ngarani lebih bijaksana, jadi misalnya ada orang yang salah, ya ndak terlalu diomongno salah ya piye ancare amplih gak ketorone. Ya semoga bermanfaat, jangan lupa tekan tombol merahnya, subscribe-nya, like, share banyak-banyaknya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.